Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri virtual dimanapun Anda berada yang kami muliakan, marilah kita melanjutkan pengajian fikih rutinitas pada malam hari ini. Liridho'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali karomati awliya illah wali ma'unati ulama illah wa nakhusu khususan ila muallifi hadal kitab wa muassisi hadal ma'had waliman akhadha ilmahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal swiji ngibarate fasal al-mughaladzatu utawi najis mughaladzah. Iku tatuhuru bisa suci apa mughaladzah bisa bengi ghusalatin kelawan pitu pira-pira wasuhan. Ba'da izalati ainiha ing dalem sawise ilange kahanane mughaladzah. Ihdahunna kang utawi salah sijine sabengi ghusalat iku piturobin kelawan nganggo lebu. Fasal menerangkan tentang beberapa macam najis dan cara mensucikannya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya najis itu ada 3 macam. Pertama, najis mughaladzah atau najis yang diberatkan. Najis mughaladzah adalah najisnya anjing atau babi dan keturunannya walaupun dari perkawinan dengan hewan yang suci. Najis mughaladzah itu bisa dihilangkan atau bisa menjadi suci tempat yang terkena jilatan anjing atau air kencingnya anjing, bahkan keringatnya anjing, karena seluruh organ tubuh anjing dan babi itu najis mughaladzah. Dan cara pensuciannya dengan cara dibasuh 7 kali basuhan dan salah satunya disertai dengan debu. Adapun peletakan penyertaan debu itu bisa dilakukan di awal basuhan atau di tengah-tengah basuhan, bahkan boleh di akhir basuhan. Dan kaifiyahnya, tata caranya pencampuran debu itu ada 3 macam. Yang pertama, debu itu bisa langsung dicampur dengan air. Yang kedua, bisa debu terlebih dahulu, selanjutnya diiringi dengan air. Yang ketiga, air dahulu, selanjutnya diiringi dengan debu. 7 basuhan tersebut itu dengan catatan setelah hilangnya wujud atau kahanan najis mughaladzah. Jadi terhitung 7 basuhan setelah hilangnya wujud najis mughaladzah. Dan apabila dalam 6 kali basuhan kahanan atau wujud najis mughaladzah tersebut belum hilang, maka dihitung 1 kali basuhan. Dalam pencampuran debu itu harus debu yang suci, maka tidak
sah memakai debu yang mutanajis atau debu yang najis. Juga tidak sah debu bekas dari tayamum. Dalam 7 kali basuhan, walaupun toh letak mutanajis mukhaladhah tersebut dalam jumlah yang banyak, seperti contoh tangan itu terkena jilatan anjing, bukan hanya di telapak tangan tapi juga di sikut. Cara pensuciannya, sekujur tangan itu semua dibasuh dengan 7 basuhan. Bukan berarti satu jilatan itu 7 kali basuhan, selanjutnya jilatan yang ada di sikut 7 kali basuhan, itu tidak. Walaupun letak najis mukhaladhah itu banyak, itu cukup dengan 7 kali basuhan. Juga sah mencelupkan benda yang terkena najis mukhaladhah, contoh piring terkena jilatan anjing atau bekas makanan anjing. Nah, mau disucikan itu boleh disucikan pada air yang keruh. Air yang keruh itu kan mengandung debu. Dengan cara digerak-gerakan 7 gerakan, itu juga sudah mencukupi. Mengecualikan selain debu seperti suket, itu tidak mencukupi untuk penggantian debu. Jadi memang harus menggunakan debu. Selain debu itu tidak sah untuk mensucikan najis mukhaladhah. Wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah, iku tatahuru bisa dadi suci apa najis mukhafafah birosil ma'i kelawan nyirataken banyu ngalaiha ing atase mukhafafah. Mangal ghalabati bareng sartane ngelindhih maun wa izalati ngainiha lan ilange kahanane mukhafafah. Yang kedua, najis mukhafafah atau najis yang diringankan. Karena apa? Ringan, najis mukhafafah itu artinya najis yang ringan. Dalam pensuciannya pun juga sangatlah mudah. Cukup menyipratkan air pada tempat-tempat di mana najis mukhafafah tersebut. Najis mukhafafah adalah najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan selain air susu ibu dan juga belum berumur 2 tahun. Itu najis mukhafafah. Jikalau selain bayi laki-laki yang belum pernah minum air susu ibu, taruh kata sudah minum selain air susu ibu atau sudah makan dan lebih dari umur 2 tahun, itu bukan termasuk najis mukhafafah. Begitu juga air kencingnya anak perempuan, walaupun toh belum pernah makan selain air susu ibu dan belum berumur 2 tahun, itu juga tidak termasuk najis mukhafafah. Karena apa? Air kencing anak laki-laki dan air kencing anak perempuan itu berbeda. Istilahnya lebih menyengat baunya air kencing perempuan dibandingkan air kencing laki-laki. Juga tidak termasuk najis mukhafafah, yaitu
kotoran anak kecil yang belum makan selain air susu ibu dan juga belum berumur 2 tahun, itu termasuk najis mutawasitoh, bukan mukhofafah. Jadi pelanggarannya najis mukhofafah adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Selain itu bukan termasuk najis mukhofafah. Dan cara pensuciannya cukup mencipratkan air pada tempat-tempat di mana najis mukhofafah tersebut. Dan dalam pencipratan air itu harus lebih banyak dibandingkan dengan air kencingnya. Juga dengan catatan selama tempat najis mukhofafah tersebut itu tidak ada basah-basah selain air kencing. Karena jikalau ada basah-basah, istilah popok, taruh kata popok, air kencingnya itu di tengah, tapi di sekelilingnya itu ada basah-basah air, maka itu tidak mencukupi untuk dicipratkan, tetapi wajib dengan dibasuh. Karena apa? Popok tersebut itu najis mukhofafahnya sudah melebar, sudah banyak. Begitu juga tidak mencukupi najis mukhofafah ketika dicelupkan pada air yang kurang dari 2 kulah. Taruh kata popok langsung dicelupkan pada air yang kurang dari 2 kulah, ditaruhkan pada ember, maka itu juga bisa menjadikan najis tersebut mutanajis. Jadi cara yang benar, kita pisahkan dulu najis popok-popok yang terdapat najis dan popok-popok yang tidak terdapat najis. Yang terdapat najis kita basuh terlebih dahulu, setelah itu dicampurkan pada pakaian-pakaian yang tidak terkena najis. Tapi jikalau kita campur adukan menjadi satu antara pakaian yang terkena najis dan pakaian yang tidak terkena najis, maka semuanya menjadi najis. Wal mutawasitotu utawi najis mutawasitoh iku tan kosimu dadi kebagi opo najis mutawasitoh ngalakis maini ing atase rong bagian. Endi rupane loro ngainiyatin suwiji najis ngainiyah wa hukmiyatin lan najis hukmiyah. Yang ketiga najis mutawasitoh atau najis yang sedengan. Najis mutawasitoh itu selain najis mughaladhah dan selain najis mukhofafah, seperti kotoran, telek, dan lain sebagainya. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2. Yang pertama najis ngainiyah. Najis ngainiyah adalah najis yang terdapat rasa, bau, dan warna. Seperti kotoran ayam kan ada baunya, juga ada rasanya, rada-rada sepet, dan juga ada warnanya. Dalam pensuciannya, al-ngainiyah tu utawi najis ngainiyah iku alati najis silailati laha kang iku tetep kaduwe ngainiyah launun utawi werna warihun lan ambu watok mun lan rasa. Falabuda mongko wajib apa min izalati launiha ngilangi wernane ngainiyah waraihiha lan ngilangi ambune ngainiyah watok miha lan ngilangi rasane ngainiyah. Cara pensuciannya, ketiga sifat tersebut harus dihilangkan. Contoh kecil, ada telek ayam di eperan. Nah itu cara kita mensucikannya, jangan langsung menyiram kotoran tersebut. Karena jika kita menyiram kotoran tersebut itu akan menjadi najisnya malah melebar. Kita hilangkan dulu
pakai tisu atau pakai apalah, kotoran tersebut kita hilangkan, kita keringkan terlebih dahulu. Ya, sekiranya wujudnya sudah tidak ada, rasa dan baunya juga sudah tidak ada. Istilahnya kita jadikan najis ngainah tersebut itu menjadi najis hukmiyah. Nah, setelah najis itu menjadi najis hukmiyah, baru kita hilangkan najis hukmiyahnya. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah iku allati najis lalauna kang ora ana jinise werna iku maujud wala roiha lan ora ana jinise ambu iku maujud wala ta'malan ora ana jinise rasa iku maujud. Yakfi kan nyukupi ing sira apa jariyul ma'i ngilikaken banyu ngalaiha ing atase hukmiyah. Cara pensuciannya cukup mengalirkan air pada najis hukmiyah tersebut. Adapun mengalirkan air itu tidak harus dengan kita menyiram air tersebut, memakai air hujan pun. Contoh ada air hujan yang sangat kencang sehingga najis-najis hukmiyah itu terkena air, tapi airnya harus mengalir. Itu sudah mencukupi. Kesimpulannya, najis terbagi menjadi 3, ada najis mukhaladhah atau najis yang diberatkan. Karena apa? Najis diberatkan itu najisnya anjing dan babi, cara pensuciannya pun juga berat, yaitu harus 7 kali basuhan. Yang kedua najis mukhafafah atau najis yang ringan, cara pensuciannya pun sangatlah mudah. Cukup dengan mencipretkan air pada bagian-bagian yang terkena najis. Yang ketiga najis mutawasito atau najis yang sedang. Cara pensuciannya pun juga berbeda dengan najis mukhaladhah dan najis mukhafafah, yaitu cukup menghilangkan wujud najis tersebut. Setelah hilang kan menjadi najis hukmiyah. Nah, setelah najis hukmiyah sudah menjadi najis hukmiyah, cukup dialiri dengan air. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal nginayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.